Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kiranya selalu kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah selalu memberikan kita rahmat dan hidayah, sehingga kemudian kita masih senantiasa dalam upaya yang sama, selalu ingin menghadirkan pembahasan-pembahasan terbaik yang mengedukasi. Nah, pada kesempatan kali ini, Ustaz, sedikit kita ingin bergeser pembahasan kita. Bukan berarti kita tidak ingin lagi membahasnya gitu, tapi untuk saat ini kita kalau bahasa orang hukum itu disponering dulu, disponering dulu gitu, disponering. Jadi kita disponeringkan dulu, kita kesampingkan dulu pembahasan kita mengenai pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, namun karena ini tinggal menghitung beberapa hari lagi, kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Insyaallah semoga usia kita panjang sampai berjumpa dengannya. Ya, amin amin ya Allah. Nah, karena ini kita akan berhadapan dengan bulan suci Ramadan, Ustaz. Walau sebetulnya sering kita jumpai gitu, dan sering kita jumpai di dalam bulan suci Ramadan itu ada kultum-kultum yang kemudian membahasnya. Iya. Nah, ini menyual soal masalah platform kita adalah update sejarah. Kita ingin bicara tentang sejarahnya, sejarah Ramadan, sejarah Ramadan atau sejarah puasa gitu. Nah, karena kurang lebihnya kita ingin kemudian mendengar apa sebetulnya makna dari puasa itu, dan apakah puasa itu dahulu pernah dilaksanakan gitu, atau tidak? Dan bagaimana cara orang-orang terdahulu itu melaksanakannya, sehingga kemudian Allah itu menyampaikannya di dalamnya surah Al-Baqarah itu yang menyual masalah puasa itu. Nah, kiranya ini Ustadz yang ingin kemudian kita bahas, karena ini kurang lebih ini menjadi bekalan lah. Kita ingin menyajikan konten ini sebagai bekalan kita sebelum berjumpa dengan bulan suci Ramadan itu, biar sehingga begitu kita ingin masuk ke dalamnya kita sudah siap secara mental dan secara pengetahuan pun juga gitu. Tafadhol. Oke, saya terima kasih. Momen yang sangat bagus ya, beberapa hari kita menuju ke bulan Ramadan, kita berbicara dari sisi atau perspektif sejarah ya, karena kita ada di channel update sejarah, jadi lakukan bagaimana sejarah Ramadan. Nah, memang cukup menarik ya, Allah menyebutkan di dalam ayat itu begitu detail ya, khusus terkait dengan puasa atau saum di bulan Ramadan kaum muslimin. Perlu kita tarik sedikit, yang namanya juga sejarah, berarti flashback terus ke belakang. Ada catatan sedikit dari Buya Hamka di dalam tafsir beliau, bahwa memang para nabi dan rasul sebelumnya, sebelum Rasulullah SAW itu, mereka juga sudah diwajibkan untuk berpuasa. Oke, jadi nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sudah punya kewajiban untuk berpuasa. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya memang punya karakteristik syariat yang berbeda, tapi perintahnya sama, yaitu ada puasa. Mulai dari Nabi Adam, kemudian diceritakan juga ketika Nabi Yahya, Nabi Zakaria, kemudian Siti Maryam, kemudian anaknya juga yaitu Nabi Isa, juga itu melakukan puasa. Ada yang 10 hari, ada yang 11 hari. Nabi Musa itu 40 hari ditambah 10 hari tambah 11 hari. Siapa tadi? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam 40 hari. Dia puasa 40 hari. Nah, tergantung bagaimana caranya atau bagaimana para nabi dan rasul itu melakukan puasa, tentunya tidak sama dengan syariat yang ada pada kita puasa mereka. Jelas pasti berbeda, akan tetapi hakikatnya sama, mereka berpuasa. Tapi caranya, mekanismenya sedikit berbeda. Begitu juga yaitu dengan kaum muslimin, khususnya yaitu umat Islam. Nah, umat Islam mendapatkan perintah untuk puasa atau saum di bulan Ramadan itu jelas
yaitu di surah Al-Baqarah 183. Itu titik awalnya. Ya, itu titik awalnya. Saya tarik dulu ke atas. Oke. Imam Nawawi di dalam Tahdzibul Asma wal Lughat, dia menyebutkan tentang Ramadan. Jadi Ramadan itu memang satu bulan, nama bulan ya. Yang bulan itu sudah ada jauh sebelum umat Islam ada. Sebelum Rasulullah ada. Kalau Islam kan memang dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu Islam ya. Sebelum Rasulullah ada, Itu Ramadan itu sudah ada. Jadi bulan yang namanya Ramadan sudah ada. Makanya Imam Nawawi membuat 3 definisi yang dikumpulkan dari beberapa pendapat ahli, bahwa kata Ramadan itu ada yang satu yang berasal dari kata ar-ramdu. Ar-ramdu itu artinya panasnya batu dikarenakan sering terkena dengan terik matahari. Dan puasa Ramadan jatuh di bulan yang waktu itu panasnya sangat terik sekali dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Ramadan itu terambil dari kata ar-ramid. Ar-ramid itu artinya melunturkan dari pengaruh panasnya matahari. Nah, ini sangat filosofi, karena memang di bulan Ramadan itu dengan berpuasa adalah untuk melunturkan atau membersihkan badan kita dari dosa-dosa yang ada. Itu lebih ke filosofisnya. Nah, pendapat yang ketiga itu diambil dari pernyataan orang-orang Arab dulu. Jadi ada kata Ramadan diambil dari pernyataan orang-orang Arab dulu, yang mereka ketika datang di bulan Ramadan itu sering mengambil batu. 2 batu digunakan untuk mengasah atau mempertajam tombak sampai tajam. Kemudian persiapan di bulan Ramadan seluruh senjata untuk menghadapi peperangan di bulan Syawal. Nah, 3 kriteria ini atau 3 definisi ini diambil oleh Imam An-Nawawi, bahwa setidaknya para pakar bahasa menyebutkan Ramadan dari 3 hal ini. Tapi manapun yang diambil, jelas Ramadan adalah sangat spesial bagi kaum muslimin. Ya, sangat spesial dengan datangnya kewajiban puasa sebulan penuh itu. Al-Imam Al-Qalaqashandi di dalam kitab beliau itu Nihayatul Irbi fi Ma'rifah Ansabul Arab, dia mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang Arab terdahulu itu mereka sudah betul-betul mengenal puasa selama sebulan penuh, 30 hari itu. Sudah mengenal. Mereka mengenal setelah datangnya penjajahan dari Nabonidus dari kerajaan Babilonia. Waktu itu dia menjajah daerah Taima. Taima itu daerah ya di Jazirah Arab ya. Itu sekitar 556 sampai 539 sebelum Masehi. Nah, lambat laun kemudian orang-orang Arab jahiliyah atas imperialisme seperti itu kemudian mengenal betul bagaimana cara berpuasa orang-orang Babilonia atau cara berpuasa orang-orang yang datang dari golongan selain Arab. Kemudian tersebar dan kemudian menjadi kebiasaan tabiat orang-orang Arab dalam 1 tahun ada puasa selama 30 hari itu. Kemudian Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau At-Tabari ketika berbicara tentang puasa, beliau menggambarkan bahwa orang-orang Arab dulu si penyembah berhala itu dia sudah terbiasa berpuasa 30 hari. Sudah terbiasa di bulan Ramadan. Ya. Mereka menahan makan, mereka menahan minum, mereka menahan lapar itu, mereka menahan berjima, bahkan mereka mengharamkan berbicara selama berpuasa. Al-Maqdisi menambahkan mereka bahkan melakukan semedi. Ya, nanti bahasa kita itikaf itu ya. Mereka bahkan menambahkan semedi. Semedi sebagai selama sebulan penuh daripada puasa. Betul. Itu yang digambarkan oleh Imam At-Tabari. Ya. Lain lagi oleh Imam Ibnu Nadim. Nah, Imam Ibnu Nadim ini bukan imam di kementerian ya. Imam Ibnu Nadim
yang mengatakan bahwa dulu ada satu suku atau satu kelompok, namanya kelompok Sabian. Ini bukan penyanyi gambus ya. Itu ada di daerah Irak bagian utara. Ya. Mereka sudah mengenal puasa selama 30 hari. Mereka puasa untuk siapa? Untuk dewa bulan. Dewa bulan. Untuk dewa bulan. Jadi untuk dewa bulan mereka puasa. Mereka berpuasa. Oke. Nama dewa bulannya itu Sin. Sin. S-I-N. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu dosa. Mereka juga menyembah berhala, yaitu dewa Sin itu. Kemudian mereka juga menyembelih sesembelihan untuk dewa Sin. Nah, kalau sekarang Sin bukan dosa, tapi ada rokok. Rokok Sintel. Kemudian Ibnu Katsir menambahkan juga bahwa orang-orang terdahulu di kalangan orang Arab sudah terbiasa berpuasa 30 hari. Waktunya adalah 1/4 malam. 1/4 malam. Ya, terakhir Oke. sampai datangnya atau terbenamnya matahari. Sampai maghrib bahasa kita. Bahkan lebih dari maghrib Lebih mereka. dari maghrib. Lebih dari bisa sampai isya. Bisa sampai siang. Bisa sampai isya. Kuat benar tuh. Nah, itu karena orang Arab Nasrani, dan orang Persia dan sebagainya, mereka melakukan dengan seperti itu. Mungkin waktu itu tata caranya seperti itu. Oke. Ya. Nah, memang ya Ramadan ini juga sangat terkhusus sekali ya. Di zaman dulu Ramadan memang digunakan untuk berpuasa gitu. Ada yang menamakan dengan bahasa mereka bukan puasa atau saum, mereka menamakan dengan natiq misalnya ya. Orang-orang Arab dulu menyatakan dengan natiq. Nah, di dalam tahun takwim Islam, ibadah-ibadah puasa begitu itu biasa setiap tahunnya bergeser 11 hari. Jadi puasa itu bisa berada di musim semi, musim gugur, musim hujan ya, atau musim salju ya. Kalau di dalam tahun takwim surya, yaitu saat ketika equinox musim gugur, equinox musim gugur itu antara siang dan malam itu sama, ya, panjangnya sama. Biasanya terjadi di daerah-daerah tropis. Tapi kalau daerah-daerah yang khatulistiwa seperti kita, katulistiwa, itu tidak terlalu berpengaruh. Paling jauhnya antar sekitar 1 jam atau setengah jam. Perbedaannya hanya seperti itu. Itu tuh hebatnya puasa, tapi bisa berpindah-pindah di dalam musim. Nah, kalau di Eropa, di Amerika, tapi musimnya banyak. Ya, ada musim gugur, musim semi. Tapi menurut saya sih lebih sedikit dibanding dengan musim di kita. Nah, kalau musim kita ketika Ramadan kemarin di musim duren. Sekarang di musim mangga gitu ya. Beda sedikit. Hebatnya juga, nah ditarik kemudian ketika Islam datang, ya. Kita masih ngomongnya sejarah terus ya. Oke, sejarah. Oke. Emang tugas kita bicara soal tugas sejarah. Oke. Nah, ketika Rasulullah di Mekah, sudah adakah syariat puasa? Sudah ada. Oke. Yaitu yang pertama Asyura. Puasa Asyura, ya 10 Asyura, ya. Atau Rasulullah tambahkan nanti katanya 9 sama 10, ya. Kemudian ada puasa yang 1 bulan itu 3 hari. Disebut Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15. Itu sudah disyariatkan oleh Allah ketika posisi masih di Makkiyah, ya. Di Makkiyah sudah ada. Nah, orang-orang Yahudi di Madinah sudah membuat satu hoax. Nah, sebelum kedatangan Rasul itu ya. Bahkan di dalam cerita yang lain ketika kedatangan Rasulullah ke Madinah, Rasulullah hijrah ke Madinah, orang Yahudi membuat satu hoax di antara kaum muslimin bahwa orang-orang Islam tidak punya puasa, tidak punya waktu yang dihadiahkan oleh Tuhan untuk berpuasa di waktu-waktu tertentu dengan panjangnya sebagaimana panjangnya orang-orang Yahudi, mulai dari ketika Nabi Musa kan 40 hari dan sebagainya, bahkan terakhir Asyura. Nah, makanya orang-orang Islam mengikuti puasa Asyura kita karena Rasulullah berpuasa di Asyura itu. Nah, itu langsung dijawab oleh Allah di tahun kedua Hijriyah. Allah menurunkan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah turunkan sebagai pembasmi dari ucapan orang-orang Yahudi yang jahat bahwa Islam tidak punya syariat yang komplit atau syariat yang optimal. Ternyata ketika turun ayat itu untuk berpuasa di bulan Ramadan, gugurlah hoax di situ. Ternyata kaum muslimin punya sendiri keutamanya, bahkan di dalamnya itu luar biasa. Itu terjadi di kedua Hijriah. Ya, jadi tahun kedua Hijriah. Rasulullah selama hidupnya mengalami sekitar 9 kali puasa. Puasa memiliki 3 tahapan. Jadi tahapan puasa itu Allah sampai pada posisi optimal dan wajib itu dimulai dari yang Mekah atau Makkiyah. Tahapan pertama itu mulai dari ketika Allah mensyariatkan yang 3 hari, kemudian Asyura, dan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Sampai turun ayat itu, itulah tahapan pertama kewajiban puasa di bulan Ramadan. Itu tahapan pertama puasa tuh. Ya. Baru kemudian masuk ke tahapan kedua. Tahapan kedua ketika turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Di situ kan perintahnya wajib. Kutiba, lafaz kutiba sama dengan makna furiḍa, diwajibkan. Tapi kewajiban puasa waktu awal yang tahapan pertama itu belum seketat atau sewajib setelahnya. Jadi masih ada keringanan karena 183 diturunkan juga dengan 184-nya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Jadi kewajiban puasa waktu itu belum ketat. Bagaimana kalau orang yang tidak puasa? Oh, boleh, masih boleh. Nah, jadi ketika tidak puasa boleh. Yang penting kata Allah fidyatun ta'amu miskin, tapi harus diganti dengan fidyah. Fidyah itu apa? Yaitu memberikan makan kepada orang miskin. Jadi tidak puasa bagi mereka yang kuat atau tidak kuat boleh tidak puasa. Yang penting diganti dengan fidyah. Ini ketika turun awal nih. Ya. Ketika turun awal boleh, masih boleh. Kemudian setelah itu terus berlanjut karena Allah itu maha lembut, agar tidak langsung diberikan satu paksaan yang kemudian memberatkan umat. Makanya Allah turunkan perintah itu secara bertahap. Diwajibkan dulu, tapi boleh kalau tidak puasa, tapi dengan syarat memberikan fidyah. Mau yang kuat mau yang tidak kuat, ketika dia tidak puasa dia berikan fidyah ya, kepada orang miskin. Tapi kalau berpuasa lebih baik, kata Allah. Masih begitu tuh. Ini udah tahapan kedua ya. Kemudian sampai turunlah ayat 185-nya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang hadir di satu negeri tempat tinggalnya di bulan itu, di bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Mereka yang kuat untuk berpuasa wajib berpuasa tanpa uzur. Jadi 185-nya ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang kuat berpuasa maka tidak boleh lagi diganti dengan fidyah, tidak boleh. Yang kuat berpuasa tanpa uzur dia wajib ain berpuasa. Masih diperkecualikan oleh Allah, yaitu mereka boleh tidak berpuasa untuk 2 orang ini, yang sakit dan dalam perjalanan. Musafir. Kalau yang usia lanjut dan tidak bisa berpuasa, yaitu dianggapnya orang sakit. Ya, usia lanjut yang kemudian dia tidak bisa berpuasa dikarenakan pikun, dikarenakan tadi tubuhnya yang sudah renta, yang tidak mungkin dia menahan puasa dari pagi sampai misalnya sampai terbenam matahari, maka dia dianggap sebagai orang yang sakit. Maka 2 kriteria ini, yang sakit sama yang dalam perjalanan musafir,
itu boleh untuk tidak berpuasa, nanti diganti. Kemudian kata Allah, ganti dengan qadha atau nanti dengan fidyah, tergantung nanti mekanismenya seperti apa. Itu ada mekanismenya tuh. Nah, masuklah itu di tahapan ketiga. Tahapan ketiga. Iya. Oke. Sorry, itu masuk di tahapan kedua. Nanti tahapan ketiganya adalah, nih masuk terakhir, di tahapan ketiganya adalah ketika Qais Al-Ansar. Nah, jadi setelah turunnya 183, 184, 185, itu ternyata masih menyisakan problem di tengah-tengah umat. Masih ada problem nih. Apa itu? Nah, ini problemnya ini. Qais Al-Ansar, dia pekerja keras. Oke. Ya, dia buruh. Kalau di sini buruh tani, di sana buruh kurma. Sangat capek sekali. Di situ syaratnya begini. Puasa pertama itu waktunya adalah ketika datang Isya sampai datang maghrib. Datang Isya sampai datangnya maghrib. Ya. Ini di pertama begitu. Lama kan? Jadi kalau sudah datang Isya, dia harus cepat-cepat berpuasa, atau sebelum maghrib, atau pas ketika maghrib dia tidur, maka tidak boleh lagi berbuka. Jadi dua. Setelah datangnya Isya, atau dia ketiduran, maka dia tidak boleh makan dan minum lagi, dia harus puasa lagi sampai besok pagi lagi. Begitu. Jadi masih menyisakan problem kan? Nah, Qais ini pegawai tadi kurma yang sangat berat. Nah, ketika pas berbuka di rumah, dia minta ke istrinya, ada makanan enggak, kata istrinya, enggak ada. Nanti kalau begitu saya carikan makanan. Nah, karena saking lelahnya dia ketiduran. Jadi Qais ini ketiduran. Ini udah masuk berbuka, ketiduran. Istrinya datang bawa makanan, pas lihat Qais tidur. Celaka wahai Qais, katanya. Sudah, berarti Anda harus puasa lagi. Pas bangun sudah harus puasa lagi, kan syaratnya dua. Kalau dia ketiduran atau sudah lebih dari Isya, maka selesai, dia harus puasa lagi. Maka dia terpaksa untuk puasa lagi, dan besoknya dia pingsan, tidak kuat. Qais ini pingsan karena kerjanya berat, kemudian dia tidak berbuka. Ini problem pertama. Belum dijawab nih. Problem kedua, Umar itu setelah berbuka ketiduran. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Emang gara-gara beliau kadang banyak tuh ayat yang turun. Jadi kan sudah saya katakan tadi, syaratnya bahwa kalau habis berbuka kemudian tidur, Ya. dia langsung puasa lagi. Oh gitu. Ini di awal. Nah, Umar habis berbuka itu ketiduran. Setelah tidur dia bangun, dia mendatangi istrinya. Ini malam nih, malam. Iya, malam. Mikirnya malam. Iya. Ah, itu kasus problem tuh jadinya kan. Problem diadukanlah kepada Rasulullah. Ya, seperti itu. Udah ada dua problem itu. Maka Allah turunkan surah Al-Baqarah 187-nya. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum takhtanu, terus sampai ke bawah, sampai tentang masalah boleh bercampur, sampai kemudian bagaimana kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytul abyad minal khaytul aswad, terus sampai ke bawah. Artinya di ayat yang ke-187 itu Allah menyebutkan yang pertama, karena melihat kasus begitu. Pertama, maka di malam Ramadan boleh bercampur, dihalalkan tuh. Yang kedua, puasa dirubah. Anda boleh makan dan minum setelah berbuka puasa terus sampai datang waktu fajar. Waktu fajar disebutkan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai, jadi silahkan makan dan minum sampai datang, jelas-jelas datang, ya, jelas kepada kalian apa itu benang hitam
sorry, benang putih dari benang hitam, artinya sudah masuk ke fajar, yaitu di fajar. Artinya sampai datang waktu subuh. Kan panjang kan? Ya, enak. ya. Sudah panjang, boleh kemudian Arafat. Ya, silahkan. Kemudian nanti ada proses i'tikaf. Proses i'tikaf, ketika proses i'tikaf tidak boleh Arafat lagi. Selama Anda i'tikaf, maka tidak boleh Arafat. Sempurnakan ibadah saum itu dengan sebaik-baiknya. Maka lengkaplah mekanisme saum sampai hari ini. Nah, ketika di dalam masalah fikih saum sekarang sudah enak karena sudah lengkap. Jadi ketika banyak kasus atau banyak problem terjadi di umat, ya sudah dijawab oleh Allah dengan turunnya terus ayat secara bertahap, sehingga hari ini kita melakukan ibadah puasa itu sudah optimal dan sempurna. Jadi tidak langsung ujug-ujug seperti ini ya, boleh begini, boleh begitu, waktunya dari sekian sampai sekian. Itu bertahap ya. Bertahap ya. Bertahap. Jadi tidak langsung directly dari mulai subuh sampai pagi sampai dengan betul ya, waktunya dan sebagainya. Termasuk juga keutamaan dan keringanan yang Allah berikan juga itu semuanya bertahap ya. Itu terjadi di umat seperti itu sejarahnya Ramadan. Itu menarik loh, bahkan tadi jadi kalau sudah berbuka jangan tidur, begitu tidur bangun puasa lagi. Jadi kalau belum makan belum minum, aduh selesai itu, celaka itu. Nah itu kan problem ya. Tapi Allah melihat problem dulu, jadi agar kelihatan ayat ini begitu inspiratif ya, dan ayat ini betul-betul menjawab setiap permasalahan umat. Jadi Allah menjawab terakhirnya dengan dua kasus, betul, dengan Umar itu. Dan Umar itu sahih, betul. Jadi itu Umar pura-pura lupa atau memang sengaja itu? Tapi banyak ayat yang gara-gara Umar ya, kemudian Allah respon dengan baik dan Allah turunkan istinbat hukumnya atau menjadi hukum sampai hari ini. Luar biasa. Bahkan itu hukumnya kan sangat banyak di 187 itu ya kan. Yang pastinya tadi Ramadan ini memang dahulu sudah ada ya. Sudah ada. Jauh sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada. Bahkan kita kenal sampai hari ini. Ini satu pertanyaan Ustaz, soal masalah puasa Daud. Ini memang ya. Ini kan puasa Daud ini apa diidentik dengan puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud, ataukah kemudian puasa hari ini dengan hadirnya Nabi Muhammad lalu menamainya dengan puasa Daud? Saya kira ini pun juga harus bisa disampaikan ya. Betul, karena memang ya disebut puasa Daud, memang ini puasa dilakukan oleh Nabi Daud ketika selama hidupnya. Berarti memang jauh-jauh hari. Memang betul ini syariat Nabi Daud. Tapi syariat ini memang sangat sangat bagus, kemudian diakomodir ya, bahasanya diakomodir oleh syariat Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah juga memerintahkan dengan sunnahnya bahwa barang siapa yang berpuasa, maka lakukanlah puasa yang optimal itu. Salah satu puasa yang optimal itu yaitu puasa Nabi Daud atau puasa Senin Kamis. Bisa memilih mana yang ringan yang Senin Kamis atau ringan yang puasa Daud, silahkan. Tapi jangan yang Senin Kamis ngakunya udah puasa Daud ya. Atau yang puasanya namanya Daud gitu ya. Puasanya sih cuma minggu doang tuh ya, disebut puasa Daud. Tadi memang itu adalah bagian dari syariat Nabi Daud. Okay. Berarti clear ya, orang-orang terdahulu itu pernah melakukan puasa. Nah, ada beberapa syariat yang dulu sudah dijalankan oleh umat terdahulu, kemudian diambil kembali syariat itu di zaman Rasulullah SAW sampai hari ini. Satu contohnya puasa Nabi Daud tadi. Puasa Nabi Daud. Yang kedua khitan kan Nabi Ibrahim tak? Zaman Nabi Ibrahim itu adalah syariat Nabi Ibrahim, tapi tidak harus mekanisme sebagaimana Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kan ketika umur 40 tahun baru disunat. Nah kita jangan nunggu 40 tahun dulu ya, baru disunat, tetap dari kecil. Udah selesai, udah kelar nikah. Itu udah kelar, itu udah tinggal mati di khitan ya. Jadi kalau khitan tetap kita dari kecil, tapi syariatnya datang dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Daud juga diambil. Ya. Banyak syariat yang terdahulu dari kaum terdahulu atau para nabi terdahulu kemudian diambil sekarang.
seperti itu. Di-upgrade kembali gitu. Di-upgrade kembali Ya, dan lebih disempurnakan lagi. Perempuan juga dikhitan, ya perempuan dikhitan. Cuma kalau perempuan sedikit, ya jangan terlalu banyak dan jangan tidak dikhitan. Kalau terlalu banyak dia nanti akan terjadi resesi seksual. Kalau tidak dikhitan dia akan hyperseksual. Oh, ini menarik nih itu. Tapi ini tidak ada pembahasan untuk hari ini. Ini khusus sejarah puasa. Ya, itu pembahasan nanti lagi. Iya, pembahasan sejarah tentang khitan. Nah, cocok itu. Seperti itu. Baik, jadi kelar, Ustaz. Oke, clear ya. Masih ada. Clear, sudah cukup panjangan nanti. Jadi terjawab apa yang sebetulnya menjadi pertanyaannya, bahwa apakah kemudian orang-orang terdahulu itu menjalankan puasa yang sama sebagaimana kita hari ini? Maka jawabannya adalah iya. Bahkan puasa itu sejak Nabi Adam pun juga melangsungkannya gitu Ustaz ya, sampai dengan kemudian Isa, lalu kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu menjalankannya. Bahkan puasa-puasa para nabi terdahulu pun diadopsi, lalu kemudian di-upgrade kembali dalam bahasa kita gitu ya. Misal sampai hari ini kita kenal dengan puasa Nabi Daud misalnya kan. Nah itu. Jadi teman-teman semua, semoga perbincangan ini menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita terhadap firman Allah yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu untuk mencapai ketakwaan itu. Jadi saya kira lewat konten ini, kesempatan terbaik ini telah tersampaikan, terjawab sudah semuanya. Bahkan proses perjalanannya, bahwa kenapa sampai kemudian harus didatanginya puasa menjadi kewajiban, dan bagaimana sih puasa itu awal turunnya itu ya, bagaimana mekanisme dijalankannya itu, dan kemudian 3 kali tahapan, mengalami 3 kali tahapan, tahapan pertama dan tahapan kedua sampai kemudian tahapan ketiga di mana terjadi peristiwa Qais dengan Umar bin Khattab. Baik, terima kasih teman-teman semua. Share video ini banyak-banyak biar kepada siapa saja sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Semoga konten ini menjadi pengetahuan dasar kita sebelum kita bertemu dengan puasa bulan suci Ramadan yang akan datang tinggal beberapa hari saja ini. Terima kasih teman-teman semua. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.